Halo kan, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya di channel Bestek ID. Kali ini saya akan membahas dari HP Xiaomi lagi dan juga mereviewnya, yaitu dari Xiaomi Redmi Note 9. Dimana untuk HP ini adalah HP keluaran tahun 2020. Dia dibekali dengan chipset yaitu MediaTek G80 atau G80 dengan RAM 4GB dengan internal storage sebesar 64GB. Dimana untuk spek tertingginya yaitu adalah RAM-nya 6GB dengan memori internal sebesar 128GB. Ini saya pakai yang versi terendahnya ya kan, yaitu di 64GB. Dimana untuk HP ini dia selain dibekali dengan chipset seperti tadi, dia dibekali dengan layar dengan luas 6,1 inch dengan panel IPS, dengan dia sudah pakai punch hole kamera ya kan di atas. Dimana untuk harganya ini sudah murah banget, dimana harga secondnya itu kurang lebih sekitar 1,5 sampai 1 juta ya kan. Kalau kalian hoki bisa dapat 1 juta, tapi biasanya itu batangan. Kalau misal full setnya ya paling 1,3 sampai 1,4 juta. Jadi dibekali dengan backdoornya juga, yaitu backdoor plastik, dan frame modul kameranya yang nggak asing bagi kita, yaitu mengingatkan saya kepada dari Huawei seri Mate. Kalau kalian tahu, pasti kalian bisa menyimpulkannya. Langsung saja kita ke pembahasannya, dimana saya membahas dari beberapa segmen, yaitu dari desain, spesifikasi, kita akan bahas dari tes performa juga, kita akan bahas juga dari tes gaming dan juga kameranya ya kan. Langsung saja cus ke pembahasan pertama, yaitu spesifikasi dan desain dari HP Xiaomi Redmi Note 9 ini. Langsung kita cus ke pembahasannya ya kan. Ya, buat desain mungkin kalian sudah nggak asing ya kan sama HP ini. Desain Xiaomi Redmi Note 9 itu mengingatkan saya kepada HP Huawei, yaitu adalah Huawei Mate 20 atau Mate 20 Pro. Kalau salah boleh aja koreksi di kolom komentar ya kan. Untuk back covernya dia menggunakan bahan plastik di sini, dengan framenya juga frame plastik ya kan. Lalu dia dibekali dengan 4 buah kamera dengan sensor utama 48 megapiksel. Lalu dari lensa ultrawide 8 megapiksel, lalu ada lensa makro 2 megapiksel dan lensa depth 2 megapiksel. Dan untuk kamera depannya dengan resolusi 16 megapiksel ya kan sini. Untuk layarnya saya sudah jelaskan tadi di awal, dia pakai layar dengan tipe IPS. Dimana untuk layar ini sekarang layar-layar yang sedang dicari-cari oleh orang-orang. Karena apa? Karena ada maraknya isu lightsaber, bukan saber rom ya kan, tapi lightsaber. Terus juga dia menggunakan basis Android 12 dengan MIUI 13 ya kan, mohon maaf. Dia dengan itu udah mentok lagi, nggak bisa diupdate lagi, sudah nggak ada update terbaru lagi. Jadi buat ini terpaksa kita harus custom ROM ya kan, seperti itu. Oke, untuk spesifikasinya dia seperti itu, sudah saya jelaskan. Untuk layarnya di sini masih 60 Hz sayangnya, belum 120 ataupun 240 apalagi ya kan. Terus juga untuk penggunaan harian ini saya rasa enak ya kan, nggak ada masalah sama sekali. Nah di sini untuk dia pakai chipsetnya yaitu MediaTek G80 dengan pabrikasi sebesar 12 nanometer. Untuk pabrikasi segini masih tinggi ya kan, tapi di zamannya ini sudah tergolong awet. Untuk baterai sih emang bener awet, bisa kuat satu harian dengan SOT kurang lebih sekitar 4-5 jam ya kan. Nanti itu sih kita akan bahas di penggunaan baterai di video selanjutnya. Nah untuk layarnya mohon maaf, di sini dengan resolusinya yaitu screen body resolusinya di 1080 x 2340 pixel dengan luas layarnya 6,53 inch. Maaf di sini dengan kode name-nya Merlin. Untuk sistemnya di sini dan baterai dan lain-lainnya dia sama aja, sama halnya kayak HP-HP Xiaomi pada umumnya ya kan. Untuk baterainya dia sebesar 5000 mAh dengan chargingnya 18 watt aja, dengan Android version Android 12 dengan API levelnya 31 dengan OpenGL nya 3.2 di sini. Kita ke pembahasan selanjutnya dari tes performa dari HP ini. Langsung kita cus ke pembahasannya kan. Nah ya kan, di sini untuk tes performanya kita menggunakan
yaitu dari 1, 2, 3 buah aplikasi tes performa dan juga Antutu tentunya ya kan di sini. Dimana untuk skor-skornya itu tergolong ya masih cukup mumpuni di tahun 2023 ya kan. Dimana untuk Antutu sendiri, saya pakai Antutu versi 10, dia dapat di skornya 267.134 ya kan di sini. Bisa dilihat untuk detail skornya seperti ini. Ya untuk suhunya relatif ya masih, karena ini MediaTek seri lawas jadi ya tapi masih banyak dipakai di tahun 2023 juga dari ininya. Itu masih ya tergolong untuk suhunya sih relatif panas ya kan, cuman ya segini standar di sini. Terus juga untuk aplikasi GPU Max Benchmark, dia dapat skor kurang lebih 600 ribuan, yaitu sekitar 684.000 ya kan di sini. Tergolong tinggi. Dan juga dia dapat FPS rata-rata untuk GPU-nya sekitar 45 sampai minimalnya di 30 FPS ya kan, seperti itu. Nah lanjut kita ke aplikasi Geekbench 6. Untuk Geekbench 6 seperti biasa ini belum bisa kita jalankan atau dari story-nya, tapi di sini keterangannya adalah Xiaomi Redmi 10X 4G. Kalau untuk di Cina sana itu adalah HP namanya ini, cuman kalau di Indonesia atau pasar global namanya adalah Xiaomi Redmi Note 9 ya kan. Jadi tanpa basa-basi kita pilih run benchmark, kita tunggu hingga run benchmarknya selesai ya kan di sini. Kita skip aja dari videonya, oke? Dan ini dia hasil dari kita mengetes menggunakan Geekbench 6. Dimana untuk single core-nya dia dapat skor kurang lebih 421 dengan multi core-nya di 1369 ya kan. Untuk skor segini untuk kelas mid range ke bawah itu udah cukup bagus, apalagi ini HP seri second. Jadi bisa dibilang untuk formanya itu masih bisa diandalkan ya kan, seperti itu. Lanjut kita ke aplikasi CPU throttling yang sebelumnya kita akan nyalakan dulu dari mode performance di sini. Oh ya, masa jauh-jauh kita aktifkan lewat sini aja. Oke, mode performance aktif. Kita buka dari CPU throttling. Oke, kita tes dari throttling CPU-nya apakah mengecewakan atau bagus. Kita pilih start test aja di sini dan kita tunggu hingga proses start testnya selesai kurang lebih sekitar 15 menitan. Kita skip lagi dari videonya dan kita ke hasil tesnya ya kan di sini. Nah ya kan, di sini kita sudah mengetesnya kurang lebih sekitar 15 menit. Dimana untuk hasilnya itu tadi di awal-awal emang sempat kuning ya kan. Tadi bisa dilihat di awal video tadi kan sempat kuning. Cuman dia lantas naik lagi dengan dapat di rata-rata average-nya di 123.682 gips dengan max-nya di 130.743 gips dengan minimal di 109.824 gips dengan rata-rata dia di 85% ya kan. Kalau saya tarik garis lurus dari sini ke sini kurang lebih sekitar 85% untuk stabilisasinya. Dimana untuk hasilnya ini masih ikut tergolong bagus ya kan. Apalagi dilihat dari harganya yang sudah lumayan terjangkau di sini kan untuk HP kedua ataupun HP untuk anak-anak. Langsung aja kita ke aplikasi selanjutnya dari tes gamingnya. Langsung aja terus ke pembahasan tes gamenya ya kan, dimana kita membahas dari tes gamenya dari dua game, yaitu dari game MOBA dan juga game PUBG Mobile. Kita langsung aja kita ke pembahasan ya kan di sini. Nah ya kan, kita sudah dalam in game dari game Mobile Legends. Dimana untuk gamenya di sini kita berjalan dengan lancar. Dia dapat grafis di ultra dengan refresh rate tinggi ya kan di sini, mantap. Kita coba tekanan aja di sini gas. Oke. Kita main di mode klasik aja. Oke, ada MC ntar malam. Kita gas klasik. Untuk data aman di sini sudah download semua dan sinyal pun aman di sini. Oke, kita sudah hubungkan HP ini ke komputer menggunakan aplikasi ViveDock dan kita akan mengetesnya di sini ya kan. Nah, kita percepat juga di sini untuk FPS rata-ratanya. Di sini bisa dilihat dapat sekitar 50 sampai di 55 FPS ya kan, nggak nyampe 60 ya kan di sini. Cuman untuk di ViveDock saya lihat sih sama, hampir sama, nggak jauh beda di sini. Tapi kita akan lihat nanti di kesimpulannya ya kan di sini. Kita sembari bermain, kita langsung lihat dalam in game dari game Mobile Legends ya. Kita skip lagi dari videonya ya kan di sini. Dan kita sudah dalam in game dari game Mobile Legends ya kan. Di sini kita pakai hero Leslie di sini. Kita pakai hero MM. Untuk di sini sih feel-nya enak ya kan, nggak nge-lag di sini. Nggak nge-lag, smooth. Sinyal pun relatif aman, pingnya bisa dilihat.
Oke, kita lawan nih siapa ini? Soalnya musuh nggak ada di sini. Mohon maaf kalau saya mainnya nggak terlalu jago ya kan di sini. Oke, lawan kita player ya kan, player. Oke, bisa dilihat ininya bagus di sini, lancar, smooth. Kita sembari bermain ini kita akan lihat-lihat nanti, kita skip dari videonya, kita lanjut ke nanti selanjutnya ya kan sini untuk mempersingkat dari videonya. Oke. Nah nih kan kita sudah bermain kurang lebih sekitar 8 menitan ini. Untuk performa masih tergolong stabil ya kan sini. Ya nggak begitu turun ya buat ini ya. Grafisnya pun bagus, dia rata-rata dapat di 50-an fps sama masih apa namanya buat fps nya nggak berturut. Kalau di sini sih sekitar 50-an, tapi kalau di Postdoc dia dapat sekitar berapa itu, sekitar 40 sampai 50 fps dengan fps terkecilnya di 40 ya kan. Untuk ini sih stabil ya kan situ. Oke, saya jelaskan aja langsung di sini untuk akhirnya. Untuk rata-rata FPS dapat sekitar di 45 fps ya kan untuk game Mobile Legend. Untuk settingan ultra, mungkin kalau kalian mau dapat FPS 60-an bisa kalian turunkan FPS-nya di sekitar medium atau low ya kan. Itu dapat sekitar 60 lebih ya kan biasanya. Oke. Mungkin untuk itu dari apa namanya pembahasan dari game Mobile Legend, kita lanjut ke game selanjutnya dari game PUBG Mobile. Untuk tabelnya bisa kalian lihat di dalam video udah saya jelaskan. Kita lanjut ke game selanjutnya ya kan di sini. Oke ya kan, di sini untuk game kedua kita bahas yaitu dari game PUBG Mobile. Untuk grafisnya saya pakai PUBG Lite, dia dapat di Smooth Extreme di sini. Oke, kita set Smooth Extreme aja. Oke, kita saja main di Battle Royale TDP. Langsung kita cus ke dalam in-game dari game PUBG Mobile ya kan. Untuk FPS-nya seperti ini. Kita sudah hubungan juga ke komputer ya kan untuk dari aplikasi Postdoc-nya di sini. Kita akan pantau di situ dan juga kita pantau dari sini juga ya kan. Langsung kita ke dalam lobby dari game PUBG Mobile-nya di sini. Nah, kita sudah dalam lobby di sini. Buat ininya ini loadingnya agak lama ya kan karena jaringan, mohon maaf. Ini TTP kah? Wah, ini mah TTP ya kan. Oke sih TTP ini mah. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, kita coba naik mobil di sini. Bisa dilihat untuk ininya ya smooth ya buat ininya. Smooth. Ada sedikit patah-patah di sini, cuman nggak terlalu begitu kerasa. Cuman smooth lah buat ini. Oke, kita akan coba langsung ke dalam apa namanya? Lobby pertempurannya dan kita skip lagi dari videonya kan di sini. Nah ya kan, kita sudah turun dari pesawat di sini. Bisa lihat dari FPS-nya aja. Untuk di sini sih minimalnya tuh di 40 fps ya kan. Kalau di Postdoc dia dapat sama minimal di 45 fps. Dengan rata-ratanya belum saya lihat karena belum sampai selesai gamenya ya kan. Tapi untuk grafiknya sih lumayan bagus ya kan di sini. Untuk grafik di Postdoc-nya juga bagus di sini. Nggak ada apa namanya kayak penurunan gitu, lancar di sini. Tapi kita kayak dapet tim bot ini sini. Kita coba turun aja. Unfollow. Kita lihat apakah ada bot lain. Nggak ada. Tumben nggak ngebug ya, biasanya ngebug. Oke, kita sudah sedang bermain di sini. Waduh, ada orang. Iya, ada orang nih. Pas banget ada lawan di sini, ada musuh. Aduh, dia dapat senjata, guys. Aduh guys, dia dapat senjata guys. Kita belum dapat apa-apa guys. Masih tangan kosong guys. Harus kabur guys. Rame banget guys. Rame banget ternyata di luar prediksi BMKG. Saudara-saudara. Masih enaknya ya, masih PW di sini. Nggak ngelag sama sekali. Oke,
Oke, kita korang tadi, kita balas dendam di sini. Kita habiskan. Oke, sudah KO belum ya orang tadi? Oke, bisa lihat ininya smooth ya kan, lancar. Teman kita diserang nih. Nah, gitu. Mantap. Sorry ya kan kalau saya mainnya kurang begitu bagus di sini, masih noob. Tapi buat ini sih enak ya. Oke, kita bermain dulu di sini, kita nanti skip lagi videonya ya kan di sini untuk mempersingkat dari waktunya. Nah ya kan, kita ke pembahasan dari FPS-nya sih, kita sudah tinggal berapa orang lagi nih? Lagi chicken, alhamdulillah. Jadi untuk game PUBG itu di HP ini masih berjalan dengan baik ya kan, lancar dan smooth banget di sini. Mantap, dan kita dapat chicken dinner di sini. Oke, untuk FPS rata-ratanya dapat sekitar di 50 FPS, mantap, lebih tinggi dari Mobile Legends tadi. Mungkin karena ini PUBG Lite di sini. Lalu untuk dari minimal FPS-nya sekitar 45 sampai 40 FPS ya kan. Untuk grafik saya tampilkan di dalam video ini ya kan. Jadi untuk ininya seperti itu. Oke, untuk tes gaming seperti ini ya kan. Kita lanjut ke pembahasannya dari penggunaan baterai menurut saya. Langsung aja cus ke pembahasannya ya kan di sini. Dan alhamdulillah kita chicken, mantap. Nah ya kan, sekarang kita bahas dari segi penggunaan baterai. Untuk penggunaan baterai sih menurut saya di sini, ini akan saya tampilkan juga dari penggunaan saya selama beberapa hari ini. Ini sebenarnya bukan HP saya, ini HP pinjaman dari teman saya. Jadi buat ininya dia dapat SOT kurang lebih itu sekitar 5 sampai 4 jam paling kecil ya kan situ. Dengan rata-rata penggunaannya bisa 1 harian lebih seperti itu. Di sini bisa dilihat penggunaan kita 1 jam 13 menit. Ini selama kita buat video di sini. Itu udah main game MOBA dan juga PUBG. Untuk penggunaan game PUBG itu bermain kurang lebih sekitar 34 menitan, setengah jam lebih. Dia berkurang sekitar 20%, lumayan boros ya kan. Dengan ML sama ini dengan 26%. Ya karena ini tergolong HP lawas ya sih dibilang ya boros bisa ya, cuman enggak. Tapi buat bulan saya sih ya buat harian masih bisa dibilang cukup bagus ya kan, seperti itu. Oke, untuk penggunaan baterai seperti ini. Lanjut kita ke sesi selanjutnya dari tes kameranya. Untuk tes kameranya di sini kita ke pembahasan selanjutnya ya kan di sini. Oke ya kan, di sini kita membahas dari kameranya. Untuk kamera dia menggunakan sistem 4 kamera ya kan, dimana untuk ininya dua lensanya itu dua lensa gimmick ya kan. Yang kepakai cuma 2 lensa, yaitu dari lensa utamanya 48 megapiksel dan juga lensa wide angle atau ultra wide dengan resolusinya 8 megapiksel. Dimana untuk sisanya itu gimmick aja ya kan, cuman pendukung aja sebenarnya. Itu 2 megapiksel untuk makro dan 2 megapiksel untuk depth sensor seperti itu. Jadi untuk kameranya seperti itu. Dia untuk kamera depannya dengan resolusi di sininya yaitu sekitar 13 megapiksel ya kan. Nah, untuk UI kameranya seperti ini. Dia nggak jauh beda kayak UI kamera Xiaomi pada umumnya, mau itu Xiaomi, Poco atau Redmi sekalipun itu sama aja. Di sini dia bisa setting dari resolusi dan lain-lainnya. Untuk video dia perekaman mentok di 1080 di 30 fps ya kan. Dimana untuk hasilnya itu saya akan tampilkan di habis ini untuk ininya. Untuk UI-nya sih saya rasa cukup enak ya kan ditampilkan di sini, nggak begitu ribet di sini seperti itu. Oke, untuk hasil foto dan videonya saya tampilkan pada slide berikut ini ya kan di sini.
Nah, kalian sudah melihat kan hasil foto dan videonya. Langsung aja kita cus ke sesi terakhir dari kesimpulan dari HP ini. Langsung aja cus ke kesimpulannya ya kan di sini. Xiaomi Redmi Note 9 adalah HP yang saya rasa masih bisa saya masukkan buat kalian semua kalau lagi cari HP dengan budget sekitar 1 sampai 1,5 juta. Dimana untuk HP ini yang walaupun sudah berumur dan sudah nggak dapat update lagi, tapi masih bisa dikategorikan untuk HP kedua ataupun HP utama untuk anak-anak, itu masih bisa diandalkan ya kan, dengan performa yang masih tergolong bagus, dengan RAM yang lumayan besar dan internal yang juga besar, bisa menampung banyak aplikasi dan masih smooth digunakan. Saya rasa HP ini cocok untuk sebagai pilihannya ya kan. Nah, mungkin dari review dari saya. Terima kasih nonton video sampai akhir dan semoga video saya bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Adios dan sampai jumpa. Bye bye.